Setelah berurusan dengan hal-hal sepele di sini dengan Laksamana Yan, Feng Tianxing kembali ke posisinya tanpa henti. Feng Tianxing, yang kembali ke stasiun, tidak tinggal di rumah Laksamana, tetapi langsung terjun ke tempat milik Laksamana Ming. Di lokasi gabungan yang dipesan, Feng Tianxing dan Laksamana Ming bertemu lagi. Laksamana Feng, saya telah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Situasinya mendesak, jadi saya tidak akan berbicara omong kosong. Sebidang tanah lain yang berbatasan dengan dua dunia kita telah benar-benar jatuh, dan sejumlah besar lubang berkumpul, mempersiapkan untuk pengepungan terakhir. Saya telah mengirim orang, dan situasinya sangat buruk bagi kami. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Jangan khawatir, aku telah mengatur agar Feng Ming dan yang lainnya membunuh mereka, dan Hong Yuan di sisi lain juga sedang dalam perjalanan kembali. Ayo pergi dan lihat situasinya dulu. Laksamana Ming mengangguk dengan cepat, tanpa sepatah kata pun omong kosong selama percakapan. Hanya karena situasi saat ini sudah sangat kritis. Menurut yurisdiksi Feng Tianxing dan tanggapan Laksamana Ming, meskipun momentum offensive fight tidak berniat berhenti, situasi keseluruhan telah stabil. Pada saat kritis ini, dengan mengandalkan berita yang dikirim kembali oleh Feng Ming, mereka tahu bahwa tepat di sebelah tanah mereka, semua iblis telah jatuh. Satu-satunya prajurit iblis yang bisa dihubungi sekarang sudah berpegangan pada penghalang alami di persimpangan tiga negeri. Jika mereka tidak bertemu Feng Ming, mereka akan berpikir bahwa setan di tempat lain juga telah dimusnahkan, dan mereka siap bertarung sampai mati. Setelah Feng Ming mengetahuinya, dia melaporkan semua informasi kepada Feng Tianxing. Itulah alasan mengapa Feng Tianxing terjun ke tempat ini terlepas dari urusan utama aliansinya. Ekspresi Laksamana Ming sangat jelek di sepanjang jalan. Bagaimana mereka kalah telak? Kedua belah pihak bertarung hanya selama beberapa bulan, bahkan tidak setengah tahun, dan semua iblis di sebidang tanah yang luas dikalahkan. Hanya menyisakan iblis yang dapat mereka hubungi ini. Sebidang tanah ini telah benar-benar hilang. Laksamana Ming tidak dapat mengetahuinya. Bahkan tuan kotanya yang tidak berguna dapat mengatur tentara iblis untuk melawan satu atau dua. Setidaknya situasinya dapat distabilkan, dan tidak ada bahaya untuk saat ini. Sekarang tiba-tiba melihat kekuatan iblis di tempat lain dikepung dan dimusnahkan. Saya merasa sedikit linglung, seperti dalam mimpi. Feng Tianxing melihat bahwa Laksamana Ming sangat serius, jadi dia berbicara. Sebenarnya, aku sudah menduga ini. Serangan fight seperti gelombang dahsyat. Jika selamat dari putaran pertama, tidak akan ada masalah. Setan memegang kendali klan adalah kekuatan utama untuk mengalahkan klan iblis di kota utama. Selain itu, aku punya alasan untuk curiga bahwa fight tidak hanya membuat pengaturan saat ini. Aku khawatir mereka sudah membuat pengaturan untuk para iblis di kota utama. Kata-kata Feng Tianxing bukannya tidak berdasar. Bayangkan saja, Tuan Kota Luo bisa terkikis oleh kehampaan, dan dia masih bisa memerintahkan 700.000 setan seperti orang normal. Jika bukan karena Feng Tianxing yang mengekspos mereka, 700.000 setan akan disimpan dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Bagaimana tim yang dipimpin oleh iblis yang telah terkikis oleh kehampaan dapat merespons secara normal? Bawah, untuk menahan serangan kekosongan. Semua ini adalah efek berantai. Laksamana Ming dapat dengan mudah melawan karena pengaturan ketat dari 3 lingkaran sihir yang diberikan Feng Tianxing padanya di awal. Ini hampir merupakan lapisan perlindungan ekstra untuk Laksamana Ming. Ketenangan di sisinya. Biarkan kota utama tidak lagi mendesak. Bertindak lebih tenang. Karena mereka memiliki bagian belakang yang besar. Laksamana Ming mungkin tidak menyadari bahwa yurisdiksinya saat ini telah menjadi sumber-sumber daya untuk pertempuran di kota utama dan tempat untuk mengisi kembali tentara. Sama seperti efek berantai dari serangan batal yang berhasil. Setelah langkah Feng Tianxing yang tampaknya kecil di awal, permainan catur ini menjadi hidup. Meskipun Laksamana Ming tidak memiliki Feng Tianxing untuk mengawasi pertempuran secara pribadi, banyak hal yang perlu dieksplorasi sendiri. Tetapi mereka selalu dapat menemukan jalan. Ini hanya situasi yurisdiksi Feng Tianxing dan pihak Laksamana Ming. Bukan berarti situasi di tempat lain seoptimis itu. Feng Tianxing awalnya hanya mengatakannya dengan santai, tetapi dia tidak pernah memikirkannya, yang membuat Laksamana Ming di samping semakin ketakutan. Bisakah mereka masih mengendalikan penguasa kota? Sial, bagaimana kita menjaga hal ini? Tidak, Laksamana Feng, kamu benar-benar harus membantu kami kali ini. Semakin banyak Feng Tianxing mendengarkan, semakin dia menjadi kesal. Mengapa Anda merasa Laksamana Ming membuat keributan? Setelah pandangan yang sangat ditentukan, Feng Tianxing mengatakan ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain untuk saat ini. Kamu tidak perlu pergi dengan pasukan kali ini. Masa laluku seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah. Membiarkan tentara lewat hanya untuk kenyamanan memindahkan yang terluka dan mundur. Setelah berbicara dengan tegas, Laksamana Ming di sampingnya sudah tercengang. Terakhir kali, dia memimpin hampir 100.000 setan dan orang-orang dari Feng Tianxing untuk bergabung untuk membunuh Void, dan itu sangat enggan. Ini baru beberapa hari. Bagaimana Feng Tianxing bisa mengatasi kehampaan sendirian? Mungkinkah dia memiliki sedikit pemahaman tentang kehampaan? Meskipun hatinya bingung,
Laksamana Ming kali ini sangat bijaksana dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Karena dia melihat ketidaksenangan di wajah Feng Tianxing. Sekarang kekuatannya sudah setingkat lebih rendah dari Feng Tianxing. Jika dia ingin memulihkan identitasnya, dia harus membuktikan dirinya lagi. Dia bisa menghadapi kehampaan sendirian, tapi dia pasti tidak bisa. Pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya seperti pertanyaan anak-anak, dan itu tidak sebanding dengan penjelasan Feng Tianxing, dan saya secara alami akan mengerti di masa depan. Mengikuti di sepanjang jalan, mereka berdua terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, terbang dari satu ujung langit ke ujung lainnya, tetapi hanya butuh beberapa tarikan napas, dan kecepatannya sudah sangat cepat. Sekarang Feng Tianxing penuh dengan pemikiran tentang bagaimana mengumpulkan setan-setan ini ke tangannya sendiri. Lagi pula, situasi di luar tidak lagi mudah. Yang paling perlu dilakukan Feng Tianxing adalah membiarkan setan-setan ini berkumpul di bawah tangannya sebanyak mungkin, dan memiliki tanah yang damai untuk pembangunan. Sekarang yang terakhir sudah siap. Klan iblis manapun adalah target yang ingin diperjuangkan Feng Tianxing. Duel lintas spesies semacam ini, pada akhirnya, adalah untuk memperebutkan vitalitas suatu kelompok. Hal itu tercermin dari kemampuan reproduksi suku bangsa. Apakah peningkatan kekuatan suku bangsa itu wajar, dan kohesi? Kecuali vitalitas kelompok etnis, sisanya adalah logistik, yang semuanya membutuhkan tanah dan manusia yang cukup. Apa yang dilakukan Feng Tianxing adalah memberi dirinya cukup kartu truf, kemudian mendapatkan pijakan yang kokoh, dan bertarung atau bekerja sama dengan iblis lain yang berhasil melawan kehampaan. Singkatnya, iblis yang dibawa Feng Tianxing ke wilayah di bawah yurisdiksinya terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Bahkan jika mereka merugi, mereka harus didukung.